Aduh, sedih anjir. Sedih. Anjir, nangis beneran. Sebenarnya kebayang nggak lu lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain, tahu-tahu lu kita bahas Jepang-Jepangan lagi. Sekarang gue mau bahas tradisi uniknya. Nggak tahu sih ini unik apa kejam ya. Soalnya cenderung nggak manusiawi ini. Tradisi di mana anak di Jepang bakal ngebuang orang tuanya yang udah lanjut usia. Ngebuang orang tuanya yang udah bener-bener tua. Gila ya? Gila. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas Ubasute. Tradisi ngebuang orang tua di Jepang. Ini gimana ceritanya bisa ada tradisi kayak gini di Learning by Googling. Oke, kayak yang kita tahu, Jepang ini kan negara yang punya banyak banget budaya dan tradisi ya. Banyak tradisi mereka yang masih dilakukan sampai sekarang. Dan dari sekian banyak kebudayaan di sana, salah satu jenis kebudayaan mereka itu adalah cerita rakyat atau legenda. Yang masih sering diceritakan turun-temurun. Nah, dari banyaknya cerita rakyat di Jepang, ada yang disebut Ubasute. Apaan tuh? Kalau menurut National Geographic, Ubasute atau yang kadang disebut granny dumping, ini nih adalah praktek kuno dari cerita rakyat Jepang. Di mana kerabat yang sakit atau yang udah tua bakal dibuang di tempat terpencil dan ditinggalin sendirian. Dibiarin sampai meninggal sendirian di sana. Iya, jadi ternyata tradisi ini nih terinspirasi dari cerita rakyat Jepang. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang praktek Ubasute di dunia nyatanya, kita bahas dulu nih tentang legendanya. Tentang cerita rakyatnya. Kalau menurut Ancient Origins, cerita tentang Ubasute, cerita tentang buang orang tua ini tuh ada beberapa versi. Salah satu versi yang paling terkenal adalah Ubasuteyama, atau kalau diartiin tuh Gunung Ubasute. Gunung pembuangan nenek, gunung pembuangan orang tua. Di legenda ini diceritain kalau ada anak yang tinggal berdua sama ibunya yang udah tua. Nah, karena dia ngerasa terbebani sama ibunya yang harus dikasih makan dan diurus, si anak akhirnya mutusin buat ngegendong dan ngebawa ibunya ke gunung. Niatnya kalau udah sampai gunung mau dibuang itu emaknya, biar biaya hidup lebih hemat. Nah, di sini ternyata si ibunya ini sadar sama apa yang mau dilakukan anaknya. Makanya di sepanjang jalan, si ibunya ini matahin ranting-ranting pohon. Dan disebarin di jalan yang mereka lewatin. Terus waktu anaknya nanya, si ibu tuh ngapain sih kok mata-matain ranting pohon? Si ibu langsung jawab, "Ibu sedang menandakan jalan agar kamu bisa pulang dengan selamat, nak." Mampus. Sumpah awalnya gue sangka biar si ibu bisa balik lagi sendiri entar ke rumah anaknya. Ternyata ya, aduh, sedih anjir. Sedih. Anjir, nangis beneran. Dan ya udah, karena si anak ngerasa bersalah udah mau ngebuang ibunya, padahal ibunya peduli banget sama dia, akhirnya nggak jadi dibuang itu ibunya. Akhirnya mereka berdua balik lagi, turun gunung dan ngelanjutin hidup kayak biasa. Nah, dipercaya tempat terjadinya legenda ini tuh ada di Gunung Kamuriki, di prefektur Nagano. Makanya akhirnya gara-gara itu, gunung ini sering dijuluki sebagai Ubasuteyama. Gunung Ubasute, gunung tempat ngebuang orang tua. Oke. Dan selain cerita tadi, ada cerita lain juga nih yang dianggap jadi inspirasi tradisi Ubasute ini. Masih menurut Ancient Origins, cerita yang ini nih asalnya dari India. Dan masuk ke Jepang di abad ke-6, waktu agama Buddha masuk ke Jepang. Di versi ini diceritain kalau ada raja yang gak suka banget sama orang tua. Sampai akhirnya si raja ini merintahin rakyatnya buat ngebuang semua orang tua yang usianya lebih dari 70 tahun. Semuanya disuruh dibuang ke pengasingan. Nah, di sini ada satu menteri yang gak tega buat ngelakuin ini. Soalnya dia sayang banget sama ibunya. Dan buat nyelamatin ibunya, akhirnya dia bikin ruang bawah tanah dan nyembunyiin ibunya di sana. Sambil pura-pura dia udah ngebuang ibunya. Beberapa lama kemudian, pemimpin dari kerajaan tetangga yang lebih besar tiba-tiba ngirimin 2 kuda yang identik ke si raja pembenci orang tua tadi. Dan di situ dia langsung ditanyain, mana kuda yang induk, mana kuda yang anak. Kalau jawaban si raja sampai salah, kerajaan dia nanti bakal diserang. Bingung lah si raja di sini, yang mana yang induk, yang mana yang anak ini, sama semua kan. Akhirnya dia nanya ke menterinya yang tadi,
minta nasehat dia. Tapi menterinya juga bingung, dia juga nggak bisa ngebedain mana yang induk, mana yang anak. Dan akhirnya si menteri ini diem-diem dia nanya ke ibunya. Siapa tahu ibunya nih pernah dengar teka-teki semacam ini. Di sini ibunya cuma jawab, taruh saja rumput di depan mereka. Kuda yang mundur dan mendahulukan yang lain untuk makan, dialah ibunya. Kelar nggak lu? Dan ternyata jawabannya benar, nggak jadi diserang lah itu kerajaan. Langsunglah di sini si raja berterima kasih ke menterinya. Dan waktu dia tahu kalau yang ngebantu dia ngejawab ternyata adalah orang tua, akhirnya si raja di situ nyabut perintah pengasingan tadi dengan alasan orang tua lebih bijaksana daripada mereka. Wah, bagus ya ceritanya ya. Nah, tradisi ubah sute, tradisi ngebuang orang tua ke gunung tuh dipercaya berasal dari cerita-cerita tadi. Walaupun di ending selalu nggak jadi dibuang ya orang tuanya. Tapi tetap ternyata di dunia nyata, di Jepang zaman dulu ada yang ngelakuin ini. Kenapa tetap dilakuin? Alasannya sama kayak cerita yang pertama tadi, buat ngurangin beban hidup. Kalau menurut Jun Okumura, analis politik di Meiji Institute for Global Affairs, dia bilang banyak cerita tentang ubasute yang ditemuin di daerah miskin di utara dan timur laut Jepang. Banyak tuh cerita-cerita tentang orang yang melakukan ubasute di situ. Terutama kalau di wilayah itu habis ngalamin gagal panen, kekeringan, dan kelaparan. Kalau udah kejadian begitu, itu pasti bikin mereka harus ngurangin jumlah mulut yang perlu dikasih makan. Ngurangin jumlah orang di rumah biar persediaan makanan tetap cukup. Dan di sini yang dipilih buat diasingkan atau dibuang ya orang-orang tua, terutama ibu atau nenek atau anggota keluarga yang sakit. Kenapa mereka? Karena mereka percaya kalau orang tua tuh cuma bisa nambah beban tanpa ngasih kontribusi apapun. Jadi dianggapnya tuh kayak kerja enggak, bantu-bantu enggak, tapi tetap minta makan. Buang aja kali ya. Di Jepang nggak ada istilah durhaka apa ya? Yang ngebuang orang tuanya banyak apa enggak? Buat jumlah pastinya atau seberapa banyaknya ini kurang jelas nih. Karena nggak ada catatan yang ngebahas tentang ubasute yang dilakukan secara umum dan meluas. Jadi ya nggak tahu sebanyak apa, tapi pasti ada yang ngelakuin. Apalagi kalau menurut Tricycle, orang-orang Jepang zaman dulu tuh kan kebanyakan vegetarian. Jarang yang makan ikan. Apalagi yang tinggal di tengah gunung. Jadi makannya tuh cuma nasi sama tumbuh-tumbuhan hasil panen aja. Makanya sekalinya gagal panen ya mereka nggak punya alternatif makanan lain. Satu-satunya cara biar mereka bisa bertahan ya dengan ngorbanin yang lemah. Ngorbanin yang udah nggak bisa ngasih apa-apa buat mereka. Kayak orang tua atau anggota keluarga yang sakit-sakitan tadi. Terus yang menarik juga nih, ternyata zaman dulu nggak cuma anak yang ngebuang orang tuanya. Ditemuin catatan yang bilang kalau malah orang tuanya yang banyak misahin diri dari keluarganya. Mirip-mirip Godoksa ini ya. Kalau menurut H-Pages, orang tua misahin diri ini awalnya ini nih cuma dilakukan di kalangan bangsawan doang. Mereka yang ngerasa udah berumur, udah nggak dianggap lagi dalam sosial dan politik, itu mereka bakal nyiapin tempat peristirahatan di wilayah pinggiran. Di wilayah yang lumayan terpencil. Jadi semacam nyiapin rumah pensiunnya gitulah. Masalahnya kalau bangsawan kan enak ya. Mereka kaya raya. Bisa nyiapin tempat tinggal yang layak. Tapi buat rakyat biasa atau orang miskin yang menuhin kebutuhan sehari-hari aja susah, itu mereka nggak bisa ikut-ikutan nyiapin tempat yang layak buat misahin diri. Makanya akhirnya pilihannya antara dua. Orang tuanya misahin diri sendiri atau nunggu dibuang anaknya. Nah, dipercaya dari sini juga lah cerita tentang ubasute ini makin meluas. Cerita-cerita tentang anak yang ngebuang orang tuanya mulai sering didengar. Okaeri.
Ya, yama samui da yo. Dan uniknya di sini, walaupun legenda Gunung Ubasute atau Gunung Kamuroki tadi itu adanya di prefektur Nagano, tapi ternyata salah satu tempat yang terkenal jadi pembuangan orang tua tuh malah bukan di gunung itu. Terus di mana? Tempat yang paling terkenal buat ngebuang orang tua malah ada di kaki Gunung Fuji. Tepatnya di hutan Aokigahara. Iya, jadi ternyata selain jadi hutan tempat bundir, Aokigahara ini juga jadi tempat ngebuang orang tua. Jadi, kalau misalnya kita kesana dan nemuin mayat, itu belum tentu korban bundir ya. Bisa aja itu orang tua yang dibuang sama anaknya. Maksudnya sampai sekarang masih ada yang ngebuang orang tua? Gilanya ada. Contoh nih yang terjadi di era modern nih. Menurut The Telegraph, di tahun 2011, ada laki-laki umur 63 tahun yang ngaku kalau dia habis ngebuang saudara perempuannya yang lumpuh ke daerah pegunungan di Chiba. Pembelaan dia nih, dia bilang walaupun dia ninggalin saudaranya sendirian di hutan, tapi dia tetap ngasih persediaan makanan yang cukup buat beberapa hari. Cukup buat beberapa hari. Kebayang nggak lu? Lu lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain, tahu-tahu lu ditaruh di hutan sambil dikasih stok makanan cuma buat beberapa hari. Terus setelah beberapa hari kelar udah, gimana mau cari makan, gerak aja susah kan. Belum lagi kalau cuaca mendadak hujan atau dingin, itu nggak mungkin selamat udah. Dan benar aja, nggak lama kemudian, nggak lama setelah dia dibuang sama saudara laki-lakinya, warga sekitar nemuin mayat si perempuan lagi hanyut di sungai. Aduh. Ini gimana perasaan saudaranya yang ngebuang tadi ya? Ngerasa bersalah nggak ya dia ya? Contoh lain deh, di tahun 2018 ada kasus yang mirip nih ditemuin di kota lain. Di Otsu ada anak perempuan yang ngebuang ayahnya. Karena ayahnya ini punya penyakit Alzheimer. Dan si anak nggak mampu ngerawat. Karena capek ditambah dianya juga pengangguran. Jadi dia nggak punya income yang cukup buat menuhin kebutuhan dia dan ayahnya. Terus nggak lama dari situ, masih di tahun yang sama, ditemuin lagi tuh kasus anak yang ninggalin ayahnya di jalan tol di pinggiran Kobe. Terus pas si anak ditanya apa alasan dia ninggalin ayahnya, dia bilang ya karena udah nggak mau ngurus lagi. Gampang amat ya jawabnya ya. Tapi dari kasus yang terakhir ini kita jadi tahu ya, kalau ternyata seiring berkembangnya zaman, praktek ubasute ini udah nggak harus dilakuin di gunung-gunung atau di hutan-hutan lagi. Tempat lain juga bisa sekarang. Tinggalin di jalan tol kayak tadi juga udah masuknya ubasute itu. Tambahan dikit nih, karena kebetulan gue punya teman yang kerja di Jepang dan kebetulan dia tuh kerjanya di panti jompo, ngurusin orang-orang tua di sana. Jadi dia ngasih beberapa info tambahan nih ke gue. Jadi ternyata zaman sekarang nitipin orang tua ke panti jompo tuh dianggapnya itu udah ubasute. Kalau menurut artikel yang ada di JB Press dibilang kalau panti jompo adalah perawatan medis yang tidak bisa diterima oleh masyarakat. Makanya itu dianggapnya kayak ngebuang orang tua, jadinya dianggapnya kayak ubasute. Kalau menurut Takanori Fujita, salah satu pekerja sosial di prefektur Saitama, dia bilang tiap tahunnya tuh mereka nemuin seenggaknya 10 orang tua yang terlantar. Yang ditinggalin sama keluarganya. Dan ini di prefektur Saitama doang, belum di prefektur-prefektur lainnya. Jadi mungkin aja bisa aja sebenarnya praktek ubasute ini sekarang masih banyak banget, tapi nggak ketahuan aja. Bahkan nih kalau menurut Business Insider, buat mencegah orang tua lain dibuang di Jepang, sekarang di sana tuh ada yang disebut kotak pos warga senior. Apaan tuh? Jadi ini tuh semacam badan amal yang ngebuka tempat buat siapapun yang udah nggak mampu ngurus orang tua mereka. Kalau udah nggak mampu, kirim aja udah ke mereka. Jangan dibuang atau ditelantarin. Terus abis diserahkan ke mereka, orang tua tadi tuh bakal dipindahin ke panti jompo. Biar dapat perawatan yang layak. Biar ada yang ngurus. Tapi kenapa sekarang tetap banyak orang tua yang ditelantarin? Kan Jepangnya udah maju. Ini karena demografi masyarakat Jepang yang makin kesini ternyata jumlah orang tuanya tuh makin banyak. Sementara jumlah warga usia produktif dan anak-anaknya itu makin berkurang tiap tahunnya. Lu bayangin aja nih, kalau menurut surveinya Statista di tahun 2021, jumlah orang tua yang usianya 65 tahun ke atas tuh mencapai 28,7%. Sementara anak usia 0-14 tahun tuh cuma 12,3%. Dan sisa 59%-nya lagi adalah usia produktif,
Yang makin lama juga makin berkurang. Makin lama mereka juga makin jadi orang tua. Dan gara-gara jumlah penduduk usia anaknya yang sedikit ini, jadi pertumbuhan penduduk di sana juga minim. Dan ini bisa begini, ini juga dipengaruhi dari orang-orang Jepang yang makin sedikit yang tertarik buat nikah. Menurut survei pemerintah Jepangnya aja kan dibilang, sekitar 25% penduduk usia 30-an di sana tuh nggak pengen nikah. Bahkan di tahun 2021 kemarin, jumlah pernikahan yang terjadi di Jepang cuma ada sekitar 514 ribuan aja. Dan ini jadi angka pernikahan terendah di sana sejak akhir Perang Dunia II di tahun 1940-an. Ngeri loh ini loh, yang lahir makin dikit, yang tambah tua makin banyak. Jadi ya bisa aja nanti di masa depan Jepang tuh dipenuhi sama orang-orang tua. Dan makin banyak yang terlantar nanti jadinya. Makanya sempat diprediksi juga kan, kalau orang Jepang tuh bakalan punah dalam waktu 1000 tahun. Waduh, menarik juga nih prediksinya nih. Perlu dihajar kah? Silakan komen. Today, more than half of Japanese women are still single by the time they're 30. Karu Arai is a professional harpist. She epitomizes the country's new breed of successful and financially independent women who are putting career first and postponing marriage and motherhood. Oke, sekian Rembrandt kali ini tentang Ubasute. Tradisi ngebuang orang tua di Jepang. Ada aja ya tradisi aneh di dunia tuh ya. Gila. Mak lu bayangin coba, dibuang sama lu. Kalau lu merevisi lagi udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang ada di video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.